Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan isolasi metabolit sekunder dari simplisia dan tanaman obat. Dosen pengampuhnya ada Bu Nurul Amardani, MSI, dan Bu Bella Riana, MSI. Anggota kelompoknya ada Putri Salsabila, Raden Tasya, Sasti Anastasia, Silpi Astuti, Siti Muslimah, Siti Nur Apipah, Sopi Indah, Wildan Hamid. Tujuan percobaan mempelajari teknik pemisahan cara kimia cair-cair, mempelajari teknik isolasi egenol dari minyak cengkeh. Lalu masuk ke teori dasarnya. Nah, minyak cengkeh ini mengandung beberapa komponen, di antaranya itu ethanol. Nah, ethanol ini merupakan suatu fenol atau yang bisa disebut dengan alkohol siklis monohidris, sehingga dapat bereaksi dengan basa kuat. Nah, ethanol ini mempunyai rumus molekulnya itu C10H12O2. Nah, ethanol ini adalah salah satu komponen kimia minyak cengkeh yang berwujud cairan seperti minyak dan berwarna kuning pucat. Nah, ini merupakan mudah menguap dan mempunyai rasa yang getir. Nah, ethanol juga digunakan sebagai bahan baku seperti parfum yang digunakan sebagai antiseptik dan anestesi. Nah, ethanol dilarut dalam alkohol, kloroform, dan ether. Ethanol akan membentuk senyawa fenolat yang mengikat kelarutannya dalam air apabila bereaksi dengan alkali hidroksida. Ethanol dalam minyak daun cengkeh dapat dipisahkan dengan cara direaksikan dengan basa alkali encet atau disebut dengan penggaraman. Nah, cara lain pemisahan ethanol dari minyak daun cengkeh yaitu dengan asam basa anorganik dan ekstrasi. Metode ekstrasi dengan cara mengekstrak komponen-komponen non-ethanol yang terdapat dalam air atau larutan ethanolat dengan bantuan corong pemisah. Cara ekstrasi tersebut disebut ekstrasi cair-cair. Isolasi ethanol menggunakan basa alkali yaitu menggunakan NaOH karena ethanol NaOH akan membentuk natrium ethanolat yang dapat larut dalam air. Bagian non-ethanolat diekstrak dengan ether dalam penambahan asam organik yang menghasilkan garam natrium ethanol bebas. Ethanol tersebut kemudian dimurnikan dengan pengukuran dan penggilingan. Nah, pada praktikum kali ini digunakan minyak cengkeh Syzygium aromaticum. Nah, untuk klasifikasinya itu yang pertama kingdomnya dari plante, divisinya Magnoliophyta, untuk kelasnya Magnoliopsida, ordronya Myrtales, familianya Myrtaceae, genusnya Syzygium, spesiesnya Syzygium aromaticum. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama cuan porselin, cuan pisah, gelas ukur, laba Lamier, pil universal, pelat tetes, pipet tetes, dan statif. Adapun bahannya ether, kemudian minyak cengkeh, kemudian asam sulfat dengan konsentrasi 1N, kemudian ada kalium hidroksida konsentrasi 1N. Baik, selanjutnya adalah prosedur. Ada alat dan bahan, ada ether, minyak cengkeh, H2SO4, H2SO4 udah ini. Lalu untuk alat ada gelas ukur, pH universal, pelat tetes, pipet, Erlenmeyer, cawan porselen, dan corong pisah.
Cara kerja. Pertama, diukur 5 mili hasil destilasi minyak cengkeh dimasukkan ke Erlenmeyer, lalu ditambahkan KOH 1N sebanyak 15 mili. Ditutup dengan kertas plastik hitam, dikocok selama 5 menit, lalu panaskan di atas penangas air selama 15 menit. Selanjutnya ada pengecekan pH. Hasil pemanasan nanti dipindahkan ke dalam beker gelas. Lalu dicek pH, dicek pH sampai 10. Jika pH belum 10, maka ditambahkan lagi KOH 1N sampai pH 10. Selanjutnya di sini ada prosedur partisi cair-cair. Hasil yang sudah dicek pH-nya tadi dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan 20 ml ether, ditutup corong pisah, kemudian dikocok. Setelah dikocok, didiamkan sebentar hingga nanti terbentuk 2 fase. Nah, untuk fase atas itu merupakan fase ether. Nah, untuk yang bawah itu merupakan fase air. Kemudian dipisah antara fase ether dan fase air. Setelah itu fase air dimasukkan kembali ke dalam corong pisah. Selanjutnya ini ditambahkan oleh H2SO4 1N dan dilakukan pengecekan pH. Ini menunjukkan pH 7, yang dimana pH-nya sudah netral. Kemudian fase air tadi yang telah dinetralkan ditambahkan kembali dengan ether sebanyak 20 ml. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam corong pisah. Ditutup kembali corong pisah, kemudian dikocok. Disimpan corong pisah ke tempat semula, kemudian didiamkan hingga membentuk 2 fase seperti yang di awal. Terlihat
terdapat dua fase, itu fase ether dan fase air. Kemudian dikeluarkan kembali fase ether dan fase air dari corong pisah. Selanjutnya dikeluarkan fase ether. Setelah itu, fase ether dipanaskan di atas penangas air hingga mengental. Nah, jika telah mengental, maka akan terbentuk minyak cengkeh seperti pada video tersebut. Selanjutnya ada hasil percobaan. Perlakuan pertama, minyak cengkeh 5 ml ditambah KOH 1N 5 ml, kemudian dipanaskan, terbentuk panas, hasil berwarna putih bening. Kemudian dilakukan pengecekan pH-nya yaitu 10. Kemudian perlakuan yang ketiga, dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambah 20 ml, kemudian dikocok dan didiamkan beberapa menit. Kemudian terbentuk dua fase, bagian atas fase ether dan bagian bawah fase air. Kemudian perlakuan selanjutnya, fase air ditambah beberapa tetes H2SO41N, kemudian dilakukan pengecekan pH-nya pH 7. Kemudian fase air ditambah ether 20 ml, kemudian dikocok dan didiamkan beberapa menit. Terbentuk dua fase, bagian atas fase ether dan bagian bawah fase air. Kemudian fase ether pertama ditambah fase ether kedua, lalu dipanaskan, didapatkan hasil eugenol dari minyak cengkeh. Selanjutnya ke pembahasan, eugenol merupakan salah satu komponen kimia dalam minyak cengkeh yang memberikan bau dan aroma khas pada minyak cengkeh. Eugenol merupakan cairan tak berwarna, berbau keras, dan mempunyai rasa pedas. Eugenol sendiri mudah berubah menjadi kecoklatan apabila dibiarkan di udara terbuka. Selanjutnya, ekstraksi pelarut cair-cair merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Pemisahan yang dapat dilakukan bersifat sederhana, bersih, cepat, dan mudah dalam banyak kasus. Pemisahan dapat dilakukan dengan mengocok-ngocok dalam sebuah corong pemisah selama beberapa menit. Kemudian prinsip dari metode partisi cair-cair ini adalah pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur. Komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Selanjutnya, campuran minyak cengkeh, KOH, dan dietil ether yang dimasukkan dalam corong pisah yang terdapat pada prosedur, ditutup corong pisah dengan rapat, lalu kocok dengan kuat dan sesekali membuka keran corong pisah untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh senyawa volatil yang terdapat pada campuran minyak cengkeh. Pengkocokan dengan corong berfungsi agar terjadi difusi antara pelarut dengan ekstrak sehingga terbentuk garam eugenolat agar senyawa yang berbeda polarannya dapat terpisah dan mempercepat terjadinya reaksi juga. Kemudian pada hasil pengamatan didapatkan pemisahan pada corong pisah, di mana fase bawah merupakan fase air atau yang bersifat polar yang telah diekstrak dengan dietil ether. Lapisan ini merupakan fase anorganik dan fase atas merupakan fase ether yang bersifat nonpolar.
yang telah terisolasi dengan KOH. Lapisan ini merupakan lapisan organik. Nah, penambahan KOH sendiri pada prosedur itu bertujuan agar komponen eugenol dari minyak cengkeh itu dapat diisolasi. Adapun residu minyak cengkeh yang terdapat pada fase air pada prosedur, nah kemudian ditambahkan asam sulfat. Nah, penambahan asam sulfat ini bertujuan untuk mengikat air yang masih tersisa, kemudian didekantasi atau diekstraksi kembali sehingga diperoleh eugenol yang bebas dari pelarutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi cair-cair, diantaranya yang pertama pengaruh pH, kemudian jenis pelarut, pelarutan analit, kecepatan pengadukan, dan lama pengadukan. Selanjutnya, kelemahan dari ekstraksi cair-cair ini adalah yang pertama tidak dapat digunakan untuk zat termolabil, kemudian dapat menimbulkan emulsi pada saat pengocokan yang menyebabkan pemisahan yang tidak jelas antara fase organik dan fase anorganik. Kemudian keuntungannya salah satunya yaitu pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak, kemudian pelarut organik yang dipergunakan dapat didaur ulang sehingga dapat terus digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan, jadi ekstraksi pelarut cair-cair merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Nah, prinsip dari metode partisi cair-cair ini ialah pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur. Komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase yang sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi cair-cair yaitu pH, jenis pelarut, pelarutan analit, kecepatan pengadukan, dan lama pengadukan. Pada percobaan ekstraksi cair-cair ini terbentuk dua fase, yaitu fase bawah yang merupakan fase air yang bersifat polar atau anorganik, dan fase atas yang merupakan fase eter yang bersifat nonpolar atau organik. Berikut daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.